Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Salam damai sejahtera dari saya. Kiranya Bapak Ibu selalu diberkati, dilindungi Tuhan, dan kiranya Bapak Ibu juga selalu merasakan lawatan Tuhan yang sempurna. Dan pada kesempatan ini kita ada di hari-hari penantian Roh Kudus, di hari-hari memperingati pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Dan pada kesempatan ini saya rindu untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan lewat pemberitaan Injil, karena saya terlalu percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya dimanapun Bapak Ibu berada, selama Bapak Ibu dengar khotbah ini dan merenungkan dan buka hati, saya percaya Tuhan akan jamah Bapak Ibu dan Bapak Ibu akan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan saya terlalu percaya kalau kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, hidup kita akan diubahkan dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja atas hidup kita. Dan pada kesempatan ini, berbicara tentang hari Pentakosta atau berbicara tentang hari pencurahan Roh Kudus, kekasih-kekasih Tuhan, ini merupakan janji Tuhan. Karena salah satu tujuan Tuhan naik ke surga ialah supaya Roh Kudus turun. Karena kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, otomatis Roh Kudus itu tidak akan turun. Tapi ketika Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, di sisi lain juga supaya Roh Kudus turun atas hidup kita sebagai orang percaya. Nanti sebentar saya akan jelaskan kepada kita semua apa sih tujuan sebenarnya Roh Kudus dalam hidup kita. Apa sih fungsi Roh Kudus di dalam diri kita sebagai orang percaya. Namun sebagai ayat pembuka, hari ini saya rindu kita belajar dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 18. Perikopnya mengatakan, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, berbicara tentang hari Pentakosta. Ini juga nubuatan di dalam perjanjian lama, yaitu di kitab Yoel, dan digenapi dalam kehidupan kita di zaman perjanjian baru, yaitu ketika naiknya Yesus di dalam kerajaan sorga. Dan Yesus juga pesan kepada murid-muridnya ketika dia naik, kamu harus tinggal, jangan keluar, harus kamu menantikan Roh Kudus itu menguasai kamu. Maka di ayat-ayat ini kita belajar bahwa Yesus bilang begini, aku akan mengutus Rohku atau seorang penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati Tuhan, di hari yang bahagia ini, saya tentunya sangat rindu supaya kita mengerti apa makna Roh Kudus, apa sebenarnya tujuan Roh Kudus ada di dalam diri kita. Selain Roh Kudus itu memberikan penghiburan, selain Roh Kudus itu memberikan damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan kita, tapi fungsi lain dari Roh Kudus ialah supaya apa? Supaya orang yang kepenuhan Roh Kudus, supaya mereka menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bapak Mama kekasih Tuhan, kalau kita lihat di mana kisah di mana Rasul Petrus berkhotbah, dan satu kali dia berkhotbah 3.000 jiwa bertobat. Kenapa satu kali berkhotbah dan 3.000 yang bertobat? Kenapa? Karena Rasul Petrus dipenuhi Roh Kudus. Sama dengan kehidupan kita. Kalau hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kalau hidup kita dilengkapi dengan kuasa Tuhan, maka saya telah percaya, jangankan khotbah kita, cara hidup kita saja bisa membuat orang lain bertobat. Senyuman kita saja bisa membuat orang lain merasakan damai sejahtera. Sikap kita, cara sapaan kita kepada orang lain akan membuat orang merasakan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Jadi pada hari yang bahagia ini, dimanapun Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan berada, kiranya di hari pencurahan Roh Kudus, memperingati hari pencurahan Roh Kudus ini, kita benar-benar mengerti, memaknai, dan benar-benar kita menyikapi itu semua sebagai bentuk di mana kita menghargai Roh Kudus dan kita mau menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kepada kita. Sekali lagi saya ingatkan, kiranya Bapak Ibu selalu merindukan
hadiran Roh Kudus itu dalam diri kita. Dan damai sejahtera Allah boleh menyertai kita semua. Mungkin ini saja renungan yang saya dapat sampaikan. Kiranya Bapak Ibu diberkati selalu, dan kiranya kita bisa berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Doa saya kiranya Bapak Ibu diberkati, Bapak Ibu ditolong selalu, Bapak Mama semua kekasih-kekasih Tuhan yang nonton video ini selalu dijamah Tuhan, sehingga Bapak Ibu menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh bertobat, menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Salam damai sejahtera, haleluya, Tuhan berkati.